Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to Group 3 with the member is Jidan Rahmat Pratama, Rudi Indra Prahasta, Siti Paujiah, Meti Damayanti, dan yang terakhir Sulistiani. Now we want to explain about project-based learning. Okay guys, keep enjoying. Project-based learning menurut Iwayan Eka Mahendra merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Triyanto Ibnu Badar Altabani tahun 2012 memukakan bahwa model pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Dan beliau juga mengemukakan kembali pada tahun 2014, model pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik atau student center dan menetapkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana peserta didik diberi peluang bekerja secara otonom mengonstruksi belajarnya. Sedangkan menurut Daryanto tahun 2014, model pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Dan yang terakhir, menurut Zainal Akib pada tahun 2013, beliau mengungkapkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek merupakan pemberian tugas kepada semua peserta didik untuk dikerjakan secara individual. Peserta didik dituntut untuk mengamati, membaca, dan meneliti. Selanjutnya, karakteristik yang meliputi A. Peserta didik sebagai pembuat keputusan dan membuat kerangka kerja. B. Terdapat masalah pemecahan yang tidak ditentukan sebelumnya. C. Peserta didik sebagai perancang proses untuk mencapai hasil. D. Peserta didik bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. E. Melakukan evaluasi secara kontinu. F. Peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Dan G. Hasil akhir berupa produk dan evaluasi kualitasnya. Untuk selanjutnya yaitu ada langkah-langkah model pembelajaran project-based learning. Yang pertama yaitu dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Pertanyaan yang esensial ini diajukan untuk memancing pengetahuan, tanggapan, kritik, dan ide peserta didik mengenai tema proyek yang akan diangkat. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan aturan pengerjaan proyek. Nah, perencanaan ini berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Yang ketiga yaitu membuat jadwal aktivitas. Pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Jadwal ini disusun untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek. Kemudian yang keempat yaitu memonitoring perkembangan proyek peserta didik. Nah, di sini pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring ini dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Kemudian yang kelima yaitu penilaian hasil kerja peserta didik. Penilaian ini dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar. Kemudian berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, dan juga membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir yang keenam yaitu evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Nah, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi ini dilakukan baik secara individu maupun kelompok, dan pada tahap ini juga peserta didik diminta untuk
mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Bismillahirrahmanirrahim. Akan dilanjut oleh Rudi Indra Prahasta tentang teori yang mendasari. A. Dukungan PJBL secara teoritis, pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning juga didukung oleh teori belajar konstruktivistik bersandar pada ide bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri di dalam konteks pengalamannya sendiri. Yang kedua, dukungan PJBL secara empiris. Penerapan PJBL telah menunjukkan bahwa model tersebut sanggup membuat peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, yaitu pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan paham konstruktivisme. Adapun kelebihan model project-based learning, yang pertama dapat meningkatkan motivasi, yang kedua dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dapat meningkatkan kolaborasi, dapat meningkatkan keterampilan mengelola sumber, dapat membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, menyediakan pengalaman belajar, dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, dan dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber daya. Adapun kelemahan model project-based learning ini, yang pertama, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk, dan yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Yang keempat, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Yang kelima, tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok. Untuk mengatasi kelemahan dari pembelajaran tersebut, seorang pendidik harus dapat mengatasi dengan cara memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah, membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan proyek, meminimalis dan menyediakan peralatan yang sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar, dan memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau sehingga tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya. Pembelajaran model project-based learning ini juga menuntut siswa untuk mengembangkan keterampilan seperti kolaborasi dan refleksi. Pembelajaran ini juga membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka. Pelajaran berbasis proyek juga meningkatkan antusiasme untuk belajar peserta didik. Ketika mereka bersemangat dan antusias tentang apa yang mereka pelajari, mereka sering mendapatkan lebih banyak terlibat dalam subjek dan kemudian memperluas minat mereka untuk mata pelajaran lainnya. Antusias peserta didik cenderung untuk mempertahankan apa yang mereka pelajari, bukan melupakannya secepat mereka telah lulus tes. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.